Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel, dan kami senantiasa berdoa agar Roh Kudus menjamah hati saudara dan berbicara secara khusus kepada setiap pribadi yang mau mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Kiranya Allah memberkati setiap orang yang bukan hanya mendengarkan, melainkan juga bertekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Baiklah, sekarang mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam satu pagi ini. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, pagi ini kami datang kepadamu di dalam kerendahan hati dan rasa syukur atas setiap anugerah yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memperhatikan dan mencukupkan setiap keperluan kami yang terkecil sekalipun, karena Engkau mengasihi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai mendengarkan renungan firman-Mu. Berkatilah kami dengan pikiran yang terfokus dan hati yang dipenuhi hikmat serta pengertian untuk bisa menangkap kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang mempercayai Tuhan, saat kita sedang mengalami masalah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita mempercayai kuasa Tuhan untuk menolong kita. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan berikut ini. Kesalahan yang pertama adalah menganggap Tuhan seperti pembantu kita. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Suatu saat di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka menghadapi angin ribut di tengah danau. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidur di sebuah tilam di buritan kapal, sementara air mulai memenuhi kapal. Murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan profesional, sehingga bisa dipastikan bahwa saat itu mereka berusaha mengeluarkan air yang masuk ke dalam kapal. Mungkin mereka memakai benda apapun yang memungkinkan mereka untuk mencedok air dan membuangnya keluar kapal. Seiring dengan semakin banyaknya air yang masuk ke dalam kapal, mereka mulai kewalahan sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus dan meminta pertolongan. Menurut saudara, apakah saat itu mereka berharap Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk meredakan angin ribut? Menurut saya, saat itu mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk membantu mencedok air keluar dari kapal. Mengapa demikian? Karena saat Tuhan Yesus sudah meredakan angin ribut, inilah yang terjadi. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid ketakutan karena angin dan danau taat kepada suara Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah menduga hal itu. Sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus, pada saat kita meminta pertolongan Tuhan, seringkali kita menganggap Tuhan seperti pembantu kita yang bisa kita suruh-suruh untuk melakukan sesuatu bagi kita. Kita ingin Tuhan menolong kita dengan cara kita. Padahal seharusnya saat kita meminta pertolongan Tuhan, kita harus terbuka dengan cara-cara yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, segala pikiran dan jalan-jalannya jauh melebihi kepintaran manusia yang paling pintar sekalipun. Dia adalah Allah yang kreatif, sehingga apa yang dilakukannya seringkali mengejutkan kita. Pada saat kita meminta pertolongan Tuhan,
Kita tidak perlu mendikte Tuhan tentang cara-caranya untuk menolong kita, tetapi kita harus berserah dan mempercayai Dia seutuhnya. Kesalahan yang kedua adalah menyalahkan Tuhan. Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Orang seringkali menyalahkan Tuhan akan hal-hal buruk yang terjadi kepadanya, seakan-akan Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Atau kadangkala orang tidak menuduh Tuhan sebagai penyebab hal yang buruk, akan tetapi menyalahkan Tuhan karena mereka sudah berdoa meminta pertolongan Tuhan, tetapi tetap saja mengalami hal yang buruk. Meminta pertolongan Tuhan tidak berarti kita lepas dari tanggung jawab kita untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Ada bagian yang dilakukan Tuhan dan ada bagian yang kita lakukan. Misalnya saja meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa mendapatkan promosi dalam pekerjaan kita. Kita tetap harus melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kita dengan baik, sehingga saat promosi pekerjaan tiba, kita terbukti bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam bidang pekerjaan kita. Meminta pertolongan Tuhan namun tidak menerimanya tidak membuat kita memiliki hak untuk menyalahkan Tuhan karena kita tidak mengerti keseluruhan rencana besar Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang berdaulat atas alam semesta. Saat kita membutuhkan dan meminta pertolongannya, kita tidak bisa membatasi Dia dengan cara-cara yang kita kehendaki ataupun menyalahkan Tuhan tidak menolong kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita berada di dalam kendali Tuhan. Apabila Tuhan mengizinkan kita untuk melewati hal-hal yang buruk, maka pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah bagi kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga Allah memberkati dan menguatkan kita semua melalui renungan ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa. Engkau tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu mempercayai-Mu, hati yang selalu terbuka dan berserah akan cara-cara-Mu menolong kami, dan ajarilah kami untuk tidak pernah menyalahkan-Mu sebagai Allah yang tidak peduli dan tidak menolong kami. Kami percaya Engkau sangat baik dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi setelah selesai berdoa, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami memohon kasih dan kuasa-Mu menyertai kami. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau menjauhkan serta melindungi kami dari segala sesuatu yang jahat dan orang-orang jahat. Berkati dan lindungilah juga keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun juga mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat bagi saudara seiman kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit dan mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kiranya tangan-Mu menjamah, menyembuhkan dan memulihkan setiap orang yang sedang sakit. Kiranya Engkau menguatkan dan membangunkan kembali orang-orang yang sedang lemah dan patah semangat, dan kiranya Engkau membuka pintu-pintu berkat dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang sedang dialami saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya akan pertolongan-Mu. Sekarang kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia dan para pemimpin negara ini. Kiranya berkat pertolongan dan perlindungan-Mu melingkupi para pemimpin Indonesia. Kiranya Engkau memberikan persatuan, kesatuan, dan perdamaian di seluruh wilayah Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari bencana alam dan wabah penyakit apapun. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.